Timnas Australia tertarik ikutan Piala AFF. Meski sudah berada di AFF, Timnas Australia sama sekali belum pernah ikuti Piala AFF atau yang sekarang dikenal dengan ASEAN Cup. Meski Timnas kategori kelompok umurnya yakni U16 dan juga U19 sudah ikutan, ada dua kendala utama yang membuat Timnas Australia bakal sulit ikutan Piala AFF. Yang pertama adalah kesenjangan kekuatan antara Australia dengan tim-tim lain di Asia Tenggara, dan keduanya adalah bentroknya jadwal dengan Australia League. Timnas Indonesia akan kedatangan kiper keturunan. Timnas Indonesia dilaporkan bakal kedatangan satu kiper keturunan baru yang bakal main dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ada satu pemain lagi yang diprediksi akan diproses oleh PSSI yakni Jairo Redwell. Selain nama itu ada dua pemain lagi yang kabarnya akan datang. Salah satunya adalah kiper keturunan. Dan Yusa Nugraha sebut kalau informasi itu didapatkannya dari orang PSSI langsung. Indonesia kalahkan Jepang 1-0. Timnas futsal Indonesia meraih hasil bagus di Four Nations World Series. Indonesia mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0. Samuel Eko membobol gawang Jepang untuk bisa membawa Indonesia memimpin 1-0. Sedangkan pada laga lainnya Argentina ketika bertemu dengan Arab Saudi terjadi banjir gol dengan kemenangan Argentina yakni 8-7. Ruben Amorim sebut Marcus Rashford harus berubah. Pelatih Manchester United yakni Ruben Amorim sudah lelah menjawab pertanyaan seputar Marcus Rashford. Amorim mengatakan bahwa Rashford haruslah berubah. Diketahui Rashford kembali tidak masuk ke dalam daftar skuad pertandingan di ajang Liga Eropa. Gaji Neymar di Al Hilal dan Santos bagaikan bumi dan langit. Neymar diambang comeback ke Santos usai mengakhiri kontrak lebih awal di Al Hilal. Sebuah laporan mengungkapkan betapa kontrasnya gaji Neymar di kedua klub tersebut. Di Al Hilal, pesepak bola asal Brasil itu mendapatkan gaji 2,5 juta pound sterling atau sekitar 50,6 miliar rupiah per minggunya. Sedangkan Neymar di Santos digaji sepekannya adalah 32.500 pounds per pekannya atau hanya sekitar 667 juta rupiah. Jauh berbeda dengan puluhan miliar yang ia dapatkan sebelumnya sewaktu di Al Hilal. Segera ke Al Nassr, John Duran dinilai tak serius main sepak bola. Penyerang Aston Villa yakni John Duran disebut kian mendekat merapat ke Al Nassr. Kepindahannya akan membuat sang pemain tak serius dalam merajut karir sebagai seorang sepak bola. Saya merasa John Duran bukan pesepak bola yang serius. Ia baru berusia 21 tahun dan itu adalah awal karirnya. Ia bermain di liga terbaik di dunia dan mentas untuk tim besar. Ia ingin pergi ke Saudi dan saya rasa ia bukan pemain yang serius. Padahal ia adalah pemain yang bertalenta besar. Saya rasa ia pergi karena uang, ujar dari pandit Talksport yakni Jordan Simon. Middlesbrough pinjam Mark Travers dari Bournemouth. Klub Championship yakni Middlesbrough telah berhasil mendapatkan tanda tangan penjaga gawang Mark Travers dari Bournemouth dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sepanjang musim ini Travers telah tampil di 5 pertandingan Liga Inggris untuk Bournemouth. Chiesa tegaskan lagi komitmennya untuk Liverpool. Walau belum sepenuhnya kembali dalam performa terbaik dan kurang mendapatkan menit bermain, ini tak lantas melunturkan komitmen seorang Chiesa untuk tetap membela Liverpool saat ini. Saya ingin bermain untuk Liverpool. Aku ingin berada di sini, mau melakukan yang terbaik. Saya menikmati berada di klub. Liverpool adalah salah satu klub besar di dunia dan basis penggemarnya sangat luar biasa. Bermain di Anfield membuatnya saya merinding, ujar dari Chiesa. Debut horor Amara Nalo. Pemain muda Liverpool yakni Amara Nalo debut di level senior saat bersua dengan PSV Eindhoven. Dia hanya bermain 4 menit di lapangan sebelum diganjar kartu merah. Bek 18 tahun itu masuk di menit ke-83 menggantikan Jadon Dance. Dan debut Nalo berseragam Liverpool berakhir buruk. Dia cuma berada 4 menit di atas lapangan karena diusir wasit di menit ke-87. Wasit memberikan kartu merah langsung kepada Nalo atas pelanggarannya kepada Jonathan Bakayoko.
Barcelona pertahankan Inigo Martinez hingga tahun 2026. Barcelona nampaknya belum akan berhenti memperbarui kontrak sejumlah pemain bintangnya hingga akhir pekan ini. Setelah Ronald Araujo, Gerard Martin, Pedri, dan Gavi, Blaugrana juga akan mengikat Inigo Martinez dengan kontrak baru. Bek berusia 33 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak lama yang akan selesai di tahun 2025. Namun dia memiliki satu klausul dalam kontraknya yang secara otomatis akan memicu perpanjangan 1 tahun lagi. Klub Arab Saudi ingin bajang Vinicius Junior dari Madrid. Kabarnya ada dua klub Arab Saudi yang siap mendatangkan Vini Junior. Yang pertama adalah Al Hilal dan yang kedua adalah Al Ahly. Keduanya siap menggelontorkan banyak uang demi Vinicius Junior. Kabarnya mereka siap menjadikan pemain asal Brasil tersebut sebagai pemain termahal di dunia dan mereka bersedia menembusnya dengan harga mencapai 300 juta euro. Dan dikabarkan juga mereka akan menggajinya dengan nominal sebesar 200 juta euro per musimnya. Usai dilepas Juventus, Danilo merapat ke Flamengo. Danilo telah meninggalkan Juventus. Bek berusia 33 tahun tersebut kini pulang ke Brasil untuk merapat ke Flamengo. Flamengo kini menjadi klub baru dari Danilo. Dia diikat kontrak hingga tahun 2026. Danilo sebelumnya tidak pernah merumput di Flamengo sebelum berkiprah di Eropa. Dia diketahui membuat debut profesionalnya bersama América Mineiro dan juga berlanjut menuju Santos. Gelandang Liverpool Stefan Bajcetic segera bergabung dengan klub La Liga. Wonderkid Liverpool yakni Stefan Bajcetic dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk bisa menyelesaikan kepindahnya ke Spanyol. Kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, pemain berusia 20 tahun itu akan segera bergabung dengan Las Palmas. Liverpool bersaing dengan tulus untuk transfer dari Karim Adeyemi. Nama Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund kini muncul sebagai target potensial. Menurut laporan dari media Italia Corriere dello Sport, Liverpool disebut menjadi salah satu kandidat terbaru yang tertarik untuk bisa mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Borussia Dortmund saat ini mematok harga sang winger di angka 45 juta euro atau sekitar 760 miliar rupiah. Newcastle United tersenyum, Isak tekan kontrak baru. Performa impresif dari Alexander Isak telah menarik perhatian banyak klub top Eropa, termasuk diantaranya adalah Arsenal. Meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028, Newcastle ingin memastikan bintangnya tersebut untuk tetap bertahan dengan menawarkan kenaikan gaji dan kontrak yang baru. Saat ini Isak dikabarkan menerima gaji sekitar 120.000 pound sterling per pekannya, dan Mirror mengatakan bahwa pembicaraan kontrak baru akan dimulai di musim panas nanti. Patrick Dorgu datang, MU lepas bek kiri mereka. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer keluar dalam waktu yang dekat ini. Setan Merah berencana untuk bisa melepas bek kiri mereka yakni Tyrell Malacia. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United melepas Malacia adalah opsi terbaik untuk mereka pada saat ini. Sang bek baru saja pulih dari cedera yang membuatnya cedera selama 1 tahun lebih. Sang bek masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya saat ini. RB Leipzig pecahkan rekor transfer demi permanenkan Xavi Simons. Saka mengenai masa depan dari Xavi Simons memasuki babak baru. Bill melaporkan bahwa status Simons bakal dipermanenkan oleh RB Leipzig di musim panas nanti. Bill mengatakan bahwa RB Leipzig telah menyiapkan dana mencapai 50 juta euro untuk bisa mempermanenkan status Simons dari PSG. Angka tersebut bakal membuat Simons menjadi pembelian termahal dalam sejarah The Rotten Bulan. Dan nanti apabila semua klausul bonus terpenuhi, biaya transfer Simons berpotensi membengkak ke angka 80 juta euro. Morata segera tinggalkan Milan menuju Galatasaray. Di penghujung bursa transfer musim dingin, kabar mengejutkan datang dari AC Milan. Alvaro Morata diyakini segera hengkang untuk bergabung dengan Galatasaray. Morata menuju pintu keluar AC Milan hanya 6 bulan setelah didatangkan dari Atletico Madrid berseragam merah hitam. Penyerang Spanyol itu menyumbang 6 gol dalam 25 pertandingan. Alvaro Morata sendiri sudah setuju memperkuat klub asal Turki tersebut, dan Morata dipinjamkan ke Galatasaray hingga akhir musim dengan kewajiban pembelian permanen.
Fenerbahce resmi datangkan Milan Skriniar. Fenerbahce kembali membuat gebrakan di bursa transfer dengan berhasil mendatangkan bek asal Slovakia yakni Milan Skriniar dari PSG. Uniknya transfer ini dilakukan secara permanen bukan status pinjaman. Keputusan tersebut mencerminkan ambisi besar dari Fenerbahce untuk bisa memperkuat barisan pertahanan mereka di bawah arahan pelatih dari Jose Mourinho. Jordan Henderson menuju AS Monaco. Jordan Henderson dipastikan akan meninggalkan Ajax Amsterdam dan menuju AS Monaco. Setelah bergabung dengan klub asal Belanda, gelandang 34 tahun ini mengakhiri kerjasamanya dengan Ajax secara tak terduga. Meskipun dianggap sebagai kapten dan sering tampil di tim Eredivisie, perjalanan Henderson tidaklah berjalan sesuai harapan. Gelandangnya telah melakukan 17 penampilan di liga tersebut, akan bergabung dengan Monaco dengan kontrak berdurasi 18 bulan ke depan. 4 calon lawan MU di babak 16 besar Liga Eropa. Manchester United dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa musim ini usai berhasil mengalahkan Steaua Bukarest 2-0 lewat gol dari Diogo Dalot dan juga Kobbie Mainoo. Finish di urutan ketiga klasemen fase Liga, MU akan berjumpa dengan tim dari zona playoff pada laga babak 16 besar dan calon lawan MU adalah AZ Alkmaar, Midtjylland, Real Sociedad dan juga Galatasaray. Galatasaray bisa jadi lawan yang berat bagi MU sebab Galatasaray diperkuat banyak pemain top seperti Victor Osimhen.